Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surini Guru Abbas dengan NIM 9414220115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang regresi data panel. Data panel adalah teknik regresi yang menggabungkan antara data cross section dan data time series. Data panel ini mempunyai observasi lebih banyak dibandingkan data cross section dan data time series saja. Model umum regresi data panel dinyatakan dalam bentuk persamaan, di mana menyatakan variabel terikat, variabel bebas, individu, periode ke, dan error cross section ke dan waktu. Bentuk umum data panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series. Data panel merupakan gabungan dari data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu, alias data time series, dan kata observasi dari beberapa observasi dalam satu titik atau data cross section. Jenis-jenis data panel. Yang pertama ada Common Effect Model. Model ini merupakan teknik estimasi model regresi data panel paling sederhana. Perbedaan dimensi individu maupun waktu diabaikan dan perilaku data dari setiap individu sama dalam berbagai periode waktu. Yang kedua ada Fixed Effect Model. Model ini menggunakan pendekatan Ordinary Least Squares alias OLS dalam teknik estimasinya. Dapat digunakan untuk memprediksi nilai intercept dan slope yang berbeda pada setiap entitas atau perusahaan. Yang ketiga, Random Effect Model. Model ini menggunakan Generalized Least Squares atau GLS sebagai teknik estimasinya. Dapat digunakan untuk memprediksi nilai intercept dan slope yang berbeda pada setiap entitas atau perusahaan, serta untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu. Tahapan regresi data panel. Yang pertama adalah tahapan pemilihan model regresi data panel, meliputi estimasi model regresi data panel. Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series adalah sebagai berikut, di mana YIT sama dengan variabel terikat atau dependen, XIT sama dengan variabel bebas atau independen, I sama dengan entitas ke, IT sama dengan periode ke. Persamaan di atas merupakan model regresi linear berganda dari beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Estimasi model regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi, yaitu nilai konstanta dan koefisien regresi. Konstanta biasa disebut dengan intercept dan koefisien regresi biasa disebut dengan slope. Pemilihan data. Pemilihan model regresi data panel. Terdapat 3 model regresi data panel, yaitu yang pertama Common Effect Model, yang kedua Fixed Effect Model, yang ketiga Random Effect Model. Model ini menggunakan pendekatan Ordinary Least Squares atau OLS dalam teknik estimasinya. Dapat digunakan untuk memprediksi nilai intercept dan slope yang berbeda pada setiap entitas atau perusahaan. Yang ketiga ada uji asumsi. Melakukan uji asumsi terhadap intercept, slope, dan variabel ganggunya seperti autokorelasi dan heteroskedasitas. Uji ini menggunakan metode Generalized Least Squares atau GLS sebagai teknik estimasinya. Yang keempat, uji hipotesis. Setelah melakukan estimasi model regresi data panel, dilakukan uji hipotesis terhadap nilai intercept, slope, dan variabel gangguannya. Uji ini menggunakan metode Hausman test untuk memilih model regresi data panel yang tepat. Yang kelima adalah penjelasan hasil. Setelah melakukan uji hipotesis, dilakukan penjelasan hasil dari analisis regresi data panel, termasuk penggunaan data panel dan keunggulan penggunaan data panel dalam analisis.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.